Selamat pagi, selamat jumpa lagi Mas Bro semua. Kali ini kita ketemu lagi dengan Satrio Lawu. Kali ini hari Minggu, waktunya perawatan untuk reptil kesayangannya. Bagi teman-teman mungkin yang satu hobi dengan gue, pecinta reptil, ya, selamat jumpa lagi. Hari ini merawat reptil itu tidak susah, nggak seperti merawat ayam ataupun yang lainnya. Reptil hanya kita wajib membersihkan minimal dalam 1 minggu 1 kali pembersihan kandang. Seperti hari ini habis kita bersihkan kandangnya, habis rawatan untuk kandang. Setelah itu kita kasih makanan. Kalau memang mau lebih bagus lagi ya kita renangkan itu kalau nggak sibuk. Jadi kalau teman-teman mungkin yang waktunya banyak luang mungkin bisa seperti itu. Jadi ini suatu hiburan yang dimana suatu saat akan menghasilkan secara finansial. Ini perawatannya sangat mudah dibandingkan hewan-hewan yang lain. Jadi tidak perlu ribet dalam artian harus setiap hari pemberian pakan, tidak. Ini pakannya hanya dalam 2 hari sekali, pemberian pakan 2 hari sekali. Terus pakannya juga enggak mahal, kita beli 5.000 aja itu sudah untuk 1 minggu, untuk pakan 1 minggu. Jadi bukan hal yang susah dan ribet. Mungkin bagi yang belum tahu, nggak bisa kita ngomong ya, namanya juga belum tahu. Saya sendiri sebenarnya belum tahu bagaimana pangsa pasar daripada reptil dog kayak ini. Cuman sering kali kita ngeliat di namanya YouTube yang harganya sampai melejit tinggi, itu saya sendiri belum bisa pastikan karena saya belum tahu persisnya seperti apa. Tapi dimana semua itu memang berawal dari sebuah kesukaan atau sebuah hobi, dimana kalau Anda hobi, Anda tidak akan mudah bosan dalam memelihara. Jadi memang untuk pertumbuhan daripada toka ini kan sangat lambat banget, makanya butuh orang yang memang punya hobi untuk nyara ya. Jadi kalau enggak punya hobi itu susah juga ya. Memang pemberian pakan harus rutin dalam pemberian pakan. Terus ini dan bagi yang ingin alami, ingin tidak perlu nutrisian dan sebagainya, itu hanya bagi yang untuk mau diternak itu mungkin butuh nutrisi. Makanya untuk diternak itu bukan untuk diambil panjang ya, untuk diambil telur, dalam artian untuk dibudidayakan dalam jumlah besar, mungkin memang butuh nutrisi dan sebagainya. Jadi kalau Anda mau ngambil untuk panjang, ya ini sudah gini aja. Jadi sudah kita kasih makan, ini kita kasih ini panjang 43, ini kita kasih pakan 5 atau 6 itu paling ya, besok baru ngasih pakan lagi. Pun seandainya kita nggak sempat ngasih makan nih, kita biarin dulu, soalnya makanya kita ngasih makan karena sibuk. Mungkin ya kita ngomong kalau seandainya ada orang yang pekerja kantoran yang memang notabene kapasitasnya sangat sibuk banget, tuh ndak perlu kasih makan tiap hari. Cukup Anda kasih berapa ekor sudah, tinggal sampai berapa hari dia tidak harus minum juga tiap hari, ataupun dikasih minuman tuh nggak perlu.
Kalau bagusnya sih memang lebih ke kita kasih makannya itu kasih minumnya itu semprot sih, lebih aman daripada penyakit. Cuman kadang kalau kelupaan ya itu repot, jadi mungkin 3 hari sekali 2 hari sekali itu kita semprot untuk pemberian minumnya. Nah kalau pemberian minumnya telat yaitu kadang memang beresiko pertumbuhan sih, berisiko pertumbuhan di pertumbuhan sih. Kalau dampak lain yang untuk ini ganti kulit dia, gampang banget stres dan mau ganti kulit, warnanya hitam banget. Ini tadi seharusnya dia tidak boleh renang, cuman jadi kebetulan dia sudah yang lainnya saya renangkan, ya terpaksa saya renangkan. Stres ya, jadi badannya hitam itu. Biasanya kalau sudah stres posisi kulitnya sampai hitam seperti itu nggak mau makan, itu sekitar 3-4 harian dia tidak mau makan. Tuh kelemahannya di tokein. Jadi kalau dia sudah stres tidak mau makan, dan pemulihan untuk makan itu nggak gampang, nggak seperti hewan yang lain. Mungkin kita kasih makanan yang seger-seger atau mungkin yang lain itu bisa, tapi kalau tokek ini tidak bisa. Dia memang kalau pas lagi dia stres, kebetulan kita megang ataupun merawat salah, itu kan dia timbul stres. Saat stres itu jadi susah makannya, lama makan. Kalau ini penghuni baru kesayangan ini nih, Cina dia. Cina kan. Ini nasi kadal Jawa. Cina dia. Senang saya. Jadi awalnya nangkap nggak sengaja. Kebetulan anak saya suka, ya oke, kita piara. Kadal Jawa. Pakannya sama, jangkrik. Dan dia kapasitas pakannya tidak terlalu banyak, jadi mungkin dalam 1-2 hari itu sekitar hanya 4 aja, 4 ekor jangkrik, sudah kebanyakan. Nah ini ya, ini dia si jagoan. Ini biar ini habis dipegang dia apa, dia nggak stres, sudah terbiasa, dia sudah jadi tingkat kenyamanan dia dalam beradaptasi dengan lingkungan sudah tinggi, jadi dia nggak gampang stres. Tapi karena bukan karena terbiasa kita pegang, tapi karena saat kita ngasih makan kita sering ya panggil namanya, atau mungkin kita kasih nama kan, kita panggil namanya, itu kita sering dalam terapi pijat ya, dalam habis olahraga kan, itu biasanya saya pijitin, saya tarik ekornya supaya lebih panjang. Itu lebih tingkat kejinakannya, tingkat stresnya dia lebih rendah. Nah, ini lumayan sudah. Jadi bagi teman-teman mas bro semua, untuk barangkali iseng-iseng mau nyoba investasi di reptil ini, mungkin reptil yang paling menguntungkan adalah si tokek rumah dibandingkan mungkin ular ataupun hewan-hewan lain atau iguana atau apa. Mungkin kapasitas pembasaran ataupun sistem budidayanya lebih mudah, tapi kalau Anda pengen
istilahnya investasi kayaknya lama dan memang nggak mudah. Tapi kalau di toga ini kan lebih gampang, lebih secara perawatannya lebih mudah, dan